Ya, sebetulnya NU ini adalah satu-satunya organisasi yang menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dari dulu kritik saya kepada si Imad ini adalah posisinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ini tidak mempercayai sedikit pun bahwa dia itu termasuk Asy'ariyah atau Maturidiyah begitu. Karena sedari awal si Imad ini tidak menghargai proses ilmiah yang seharusnya itu menjadi fondasi tatkala seseorang yang mengaku dia itu sebagai NU ingin mengeluarkan pendapatnya sendiri begitu. Jadi NU, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah saya mendengar kabar baik. Mungkin agak telat saya mendengar kabarnya itu. Kabar apa itu? Kabar bahwa Imaduddin Al-Konohawi akhirnya dipecat dari Nahdlatul Ulama. Dan kabar ini valid ya. Dari mana saya tahu kevalidannya? Dari marah-marahnya para pendukung Imad sama NU. Dan memang ada suratnya itu. Sudah saya lihat sepintas itu. Ada suratnya. Meskipun pemecatan itu dari status Imaduddin sebagai anggota LBM, ya, Lembaga Bahthul Masail. Adapun kedudukannya sebagai pengurus NU di Banten, saya belum mendapatkan kabar lebih jauh. Cuman sejauh ini patut disyukuri meskipun agak telat, ya, karena sebetulnya langkah ini bisa diambil 2 tahun yang lalu. Namun tetap alhamdulillah ini kabar baik karena sekarang si Imad ini sudah tidak bisa berlindung di bawah payung NU. Karena dia itu selama ini menebar fitnah batalnya nasab Ba'alwi itu berlindung dengan organisasi NU. Itu siapa yang nganter-nganternya itu? Ya, banom-banomnya NU itu. Kemudian menarik simpati siapa? Menarik simpati anggota NU juga. Ya. Kemudian majelis-majelis yang dia hadiri itu, majelis-majelis yang sebelumnya itu ramai oleh anggota Nahdliyin. Nah, sekarang dia sudah tidak bisa memakai atribut itu lagi. Nah, ini hal yang patut disyukuri. Nah, sebetulnya pemecatan Imad ini sudah dikatakan sangat tepat. Makanya dari dulu kritik saya kepada Imad ini bukan tentang kritik nasabnya, karena itu adalah cabang gitu ya dari pola pikir yang aut-autan, dari pola pikir yang sembrono. Jadi dari dulu kritik saya kepada si Imad ini adalah posisinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ini tidak mempercayai sedikit pun bahwa dia itu termasuk Asy'ariyah atau Maturidiyah begitu. Ya, kalau Syafi'iyah memang dia taunya cuma itu, mungkin ya, mungkin. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya komentari itu. Yang salah satunya itu adalah justifikasi, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ini sudah tepat. Dan yang kedua itu tentang marah-marahnya para pendukung pembatal nasab ini. Nah, ini kalau kita mau lihat, ya sebetulnya NU ini adalah satu-satunya organisasi yang menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Minimalnya setahu saya begitu.
Karena asas NU sebagai organisasi yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ditetapkan secara resmi pada ADART-nya. Nah, bagi yang senang berorganisasi itu tahu betul bahwa ADART ini ibarat fondasi bagi suatu organisasi, yang mana mengubah ADART ini tidak bisa dilakukan dengan mudah. Nah, di depan saya ini ada buku kecil, ini diedarkan oleh Nahdlatul Ulama sendiri tahun 2022 ya. Pada bab kedua ini ada judul Pedoman Akidah dan Asas, pasal keempat halaman 50. Ini yang sangat penting dan yang saya lihat keunikan NU dan kejelian muassis Nahdlatul Ulama sebagai benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasal keempat, Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Nah, ini maksud pedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas ini adalah landasan untuk menetapkan suatu hukum. Nah, dan hukum itu sendiri tidak terbatas hanya kepada hukum fikih begitu. Karena isbatul amri li amrin, jadi menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain itu adalah hukum. Dalam pengertian, tatkala kita ingin menisbahkan suatu perkara kepada perkara yang lain, nisbah ini harus berlandaskan kepada salah satu di antara yang empat ini, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini posisi NU jelas sekali. Nah, ini sebetulnya bisa dielaborasi lagi. Ini sudah bertentangan sangat jauh dengan Salafi Wahabi itu, ya. Cuman saya mau masuk ke pasal yang kelima ini. Ini menarik. Nahdlatul Ulama berakidah Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, lihat, ada bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini di dalam pasal kelima tidak berhenti di situ, tapi ditafsil. Apa maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini? Dalam bidang akidah mengikuti madhab Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Itu poin dalam akidah ya. Yang kedua, dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari empat madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan dalam bidang tasawuf mengikuti madhab Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, ini menarik ya. Jadi fondasi ini tidak bisa dirubah dalam semalam begitu. Jadi kalau ada orang mau mau mengobok-obok NU, ini sangat sulit dan ini yang dicoba dilakukan oleh si Imad itu, ya, pengen otak-ngatik masalah ini. Jadi kita harus tahu NU itu unik ya. Jadi secara organisasi itu sangat unik sekali. Di belakang NU ini banyak sekali ulama-ulama yang lurus, meskipun tidak muncul ke permukaan begitu. Banyak ulama yang si Imad ini tidak setai kukunya mereka ini. Cuman secara nama memang tidak masyhur, ya. Tidak masyhur. Jadi beliau itu berada di belakang layar yang menjadi yang menjadi tempat sowannya para petinggi-petinggi yang masyhur itu. Nah, mungkin ini sudah saatnya si Ibad ini dikeluarkan dari NU karena sudah terlalu banyak fitnah dan subhatnya itu. Ya. Nah, ala kulli halin, bagi orang yang mempelajari tauhid secara mendalam, asas yang disebutkan tadi, terutama dalam hal bertauhid atau berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kemudian ini ditafsil ya, diperinci, yaitu di dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ini
bukan hanya berhenti pada Asy'ariyah Maturidiyah, tapi di belakangnya itu ada pola berpikir yang ajeg, ya, yang sudah disepakati oleh para ulama manatiqoh. Dan ini tidak bisa dikuasai oleh sembarangan orang. Apalagi oleh orang-orang yang jalan pikirannya dari pertama sudah kacau. Seperti Imad dan pendukungnya ini. Ya, saya mention pendukungnya Imad. Ini seperti siapa? Nur Ihya itu ya, kiai palsu itu. Kemudian siapa itu? Ada Gus palsu itu, Jazuli, siapa itu? Saya nggak terlalu paham juga orangnya. Secara secara penampilan mereka itu bisa membaca kitab, iya. Cuman pola pikirnya itu rusak, ya. Mereka itu hanya bisa membaca dan hanya bisa menukil tanpa memiliki kemampuan memahami Asy'ariyah Maturidiyah secara fundamental begitu. Makanya kesimpulannya aneh-aneh, ya. Kesimpulannya aneh-aneh. Kemudian ada fitnah sedikit mereka termakan, begitu. Nah ini posisi Nahdlatul Ulama sebagai benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian saya mengatakan bahwa keputusan NU ini sudah sangat tepat. Kenapa? Karena sedari awal si Imad ini tidak menghargai proses ilmiah yang seharusnya itu menjadi fondasi tatkala seseorang yang mengaku dia itu sebagai NU ingin mengeluarkan pendapatnya sendiri begitu. Jadi NU ini tidak tertutup kepada ilmu. Cuman bagi yang paham ya, NU ini adalah orang-orang yang di dalamnya para ulamanya ini adalah alim ulama yang tahu betul akan kapasitas diri mereka begitu. Karena cirinya orang alim itu mereka mengetahui kapasitas pribadi. Makanya di dalam kalau kita misalkan pernah mengikuti Bahsul Masail, jadi sebelum Bahsul Masail itu biasanya ada semacam penyuluhan atau semacam seminar bagaimana NU ini di dalam menetapkan suatu hukum, ya, baik hukum itu bersifat baru, jadi belum pernah terjadi sama sekali, atau hukum ini adalah hukum sehari-hari yang 400-500 tahun yang lalu ini pernah terjadi, seperti dalam hal ibadah misalkan. Nah, di NU ini sangat tidak boleh menggunakan pendapat pribadi tanpa adanya kitab-kitab terdahulu yang menyatakan hukum secara terperinci apa yang dibahas begitu. Misalkan saya kasih contoh, jika ada orang bertanya tentang masalah bank misalkan. Nah, jika tidak ada secara sharih di dalam kitab yang mengatakan bahwa bank itu haram atau halal, maka seseorang ini dia tidak boleh mengatakan bank itu halal atau haram secara terbuka begitu, tidak boleh. Makanya ada mekanisme Bahsul Masail, itu harus dirembukan terlebih dahulu, baru nanti keluar fatwa resmi dari Nahdlatul Ulama. Nah, kira-kira semacam itu ya. Kecuali kalau itu untuk lingkungan pribadi begitu. Misalkan ada kiai di kampungnya, kemudian ditanya secara urgent oleh salah satu jamaahnya, itu boleh menjawab. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah posisi resmi NU. Nah, si Imad ini dia orang nggak tahu adab begitu. Jadi pakai atribut NU masuk ke majelis-majelis yang biasanya makmur oleh anggota NU, tapi dia itu menyebarkan pahamnya dia yang dia sebut sebagai tesis, yang saya sebut itu clipping begitu ya, tanpa melalui mekanisme Bahsul Masail, digembar-gemborkan seolah-olah ini adalah penemuan baru gitu ya, yang harus diterima oleh seluruh orang gitu, seluruh umat muslim. Nah, ini
delusi itu ya dari si Imad itu. Dan kacaunya lagi karena orang bodoh itu bukan cuma satu tapi banyak. Ya akhirnya banyak yang ikut sama si Imad. Kemudian orang yang memang pernah punya masalah dengan Ba'alwi ikut-ikutan juga di situ, ya akhirnya terjadilah fitnah seperti ini. Begitu. Ala kulli halin, yang saya ingin sampaikan di sini adalah perihal hal itu ya. Jadi Imad ini sudah dipecat oleh NU dan ini adalah keputusan yang baik, keputusan yang sudah tepat. Saya cuma ingin menunggu bagaimana kelanjutan posisi si Imad ini karena backingan di belakangnya itu besar. Ini akan mengarahnya nanti kemana dan pengikut-pengikutnya apa masih punya muka buat berada di dalam NU atau tidak begitu. Saya cuma mau tahu ke depannya bagaimana. Nah nanti insya Allah ke depan akan kita bahas marah-marahnya pendukung si Imad ini atas keputusan NU. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.